Seperti dulu. Emang Dulu kalau kan dulu? saya dibilang orang gila. Oh, kok? Sebenarnya saya sebenarnya bukan gila. Oh, Bukan gitu. orang gila. Terus apa? Ya nggak tahu, kalau dibilang gitu nggak tahu. Itu orang gila, orang gila. Saya bukan Sekarang? orang gila. Sekarang? Sebenarnya orang normal, bukan orang gila. Iya, sekarang orang bilangnya apa? Sudah normal. Iya, nggak pernah. Gak pernah dibilang orang gila. Enggak. Gara-gara ini pakai. Gara-gara ini kenapa? Gara-gara sarung. Sarung di kepala. Iya, malah dibilang orang gila. Tiap orang itu orang gila. Jangan diajak bicara. Sering saya digitukan. Udah berapa lama nggak siram? Ya ini melakukan. Saya mohon maaf ya. Saya di apa sekolah itu lakuin setan. Ya saya mohon maaf, saya cuma bilang. Saya sebenarnya ya Apa tuh? DP anak. DP anak. Anak ratunya setan seperti itu. Anak ratunya setan, Nyi Blorong. Bolong. Sendang biru. Saking lamanya ya Pak, ini udah lama nggak dibuka ya Pak? Lama. Berapa lama Pak? Ya sekitar lebih berapa tahun udah lama. Ya pelan-pelan nggak apa-apa. Iya, ini bisa pelan-pelan. dibuka. Iya, pelan-pelan ya Pak. Ini ada, hah? Ini bentar, ada lukanya. Sabar ya. Luka. Sebentar. Aduh maaf Pak, maaf. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nih aku udah sampai di Malang, tepatnya di belakang rumah sakit Saiful Anwar Malang. Aku waktu itu sempat bantu salah satu ODGJ yang di sini yang kondisinya sangat memprihatinkan karena ada bagian luka di bagian punggung, di bagian kepala, di sebelah sini, pokoknya banyak banget luka. Dan alhamdulillah sekarang kondisinya membaik guys gitu. Jadi aku mau lihat dan mau kontrol seperti apa lukanya dan mau memandikan lagi. Tetapi untuk lebih jelasnya untuk dibawa ke shelter atau yayasan, jujur kita udah berusaha tapi belum ada celah untuk ditaruh di tempat yang lebih layak, dan bapaknya pun masih mau ada di jalan. Semoga aja nih dengan tayangan ini ada Dinsos yang turut serta membantu atau memberikan jalan untuk taruh di mana ODGJ-nya ya. Sekali lagi mohon doanya. Yang jelas aku di sini udah berusaha. Dan maafkan kalau saya nggak sempurna karena di sini saya hanya relawan jalanan, dan doakan juga semoga saya punya yayasan di Jawa Timur guys, jadi supaya bisa menampung orang-orang terlantar yang membutuhkan. Oke, ikutin vlog aku terus dan jangan lupa di subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Pratiwi Novianti
dan Aba Ismail Official. Dadah guys. Oke guys, nih ODGJ-nya tadi udah menunggu aku karena dia kan biasanya muter-muter. Dia udah standby sama sahabat Novi dari Malang. Yuk guys. Assalamualaikum. Halo. Gini nih. Udah kotor lagi. Halo, sahabat Novi. Apa kabar? Baik, sehat. Udah mandi belum? Kan waktu itu bilangnya apa? Numpang di mana mandi di sini? Emang kalau dikasih mandi di sini nggak boleh? Ya, asal bisa. Terus? Numpang di mana? Banyak kan, nggak boleh emang sama orang. Boleh kan? Boleh. Boleh, terus kenapa nggak mandi? Ya, bisa numpang di situ. Di rumah aja. Terus? Kamar mandi. Lukanya gimana? Gak apa-apa. Udah dicek belum? Nanti sama mandi di situ numpang. Di tentara. Aku lihat dulu lukanya. Masih gini. Oh, udah kering ya? Udah kering. Udah kering. Satu lagi yang belakang. Bos yang apa sih? Kepala Gimana? Kering. udah kering. Buka bajunya. Sebentar. Oh, udah kering. Udah kering. Udah kering banget guys lukanya, alhamdulillah nih. Yang tadinya bernanah menimbulkan bau yang tidak sedap, sekarang alhamdulillah udah kering semua. Alhamdulillah. Numpang mandi di situ bisa. Bisa. Bisa di kamar mandi. Iya, yuk. Ayo kita mandi, ayo. Iya. Mandi. Nanti bajunya buang ganti yang baru ya. Iya. Yuk. Maaf. Enggak apa-apa. Enggak. Aku bengong ngeliat depan. Boleh. Di sana aja. Pak, di sana aja. Saya bilang. Dia yang mau nggak apa-apa. Boleh ke daerah militer, mau pameran. PM lagi. Nggak tahu dia malah bilang nggak apa-apa. Di sana aja Pak. Di sana aja. Iya di sana nggak apa-apa. Tempatnya kemarin. Hah? Di tempat yang kemarin mana? Pak? Di situ. Yang kemarin tuh diambil Kemarin. air. Yang kemarin. Koperasi ya? Jadi nih guys, nih kita mau cari tempat mandi di koperasi ini, di tempat ini militer. Dia mau numpang mandi, ngeri-ngeri sedap juga kita. Kenapa kok nggak mau mandi? Ya mau numpang di mana? Emang nggak boleh sama orang? Hah? Boleh kan? Saya nggak enak mandi. Nggak enak, mau izinnya nggak enak. Hah? Apa-apa. Kenapa? Sini kan nggak apa-apa. Tuh situ. Aku juga dari Indonesia, Pak. Boleh banyak. Sini ya. Boleh di sini. Pakai itu aja, Bu. Beda ya di sisinya. Bu, makasih ya, Bu. Iya, sayang. Pakai tenda hijau.
Mandi gayungnya. Kurang maju ya, Mas? Hah? Masuk Mas Eko. Jadi ODGJ biar mandi. Aku mau lihat dia bisa mandi sendiri apa enggak. Untung kita bawa penutupan. Tuh guys, aku mau lihat tuh. Nah, alhamdulillah. Pelan-pelan, mandinya pelan-pelan. Sabun guys. Oh udah. Biar sembuh Pak, mandi, sering-sering mandi palanya Mas. Mas Eko tambah ganteng pakai seragam PNY. Kutil, coba lihat kutil. Biasa aja. Kakinya belum dibersihin. Biar dia. Laki pun tuh belum dibersihin. Kok? Kenapa Pak itu? Gak tahu gini. Oh my god. Luka kenapa? Yang waktu itu juga Waktu ada dulu lukanya. itu. Waktu itu ada lukanya. Oh, ada lukanya. Tapi belum nggak apa-apa. Belum kering. Oh, belum kering. Belum kering. Oh ya udah. Gak apa-apa, disabunin ya. Dibilas kakinya pakai sabun. Bapak gosok sendiri coba. Ah, Tuh kering. enggak. Kering. Kering. Gak usah biar gitu ya. Ya sampai ke budel-budel Mas Eko. Bau. Pakai baju. Celananya apa? Celananya. Nih tutup nih. Supaya nggak kelihatan Flappy Bird-nya. Oke guys, ini lagi pakai celana dulu. Nanti habis itu kita tanyakan dia kondisinya udah seperti apa, lebih baik atau enggak. Terus kita kasih lihat video dia yang lama. Aku mau lihat respon dia kayak gimana. Dah. Udah taruh aja. Inilah dia Ariel. Kalian luar biasa. Oh my god. Ariel apa? Enak gak udah mandi? Enak. Topinya mana? Udah, ini aja. Nih, topi baru. Kemarin warna biru, sekarang warna hijau. Pak, sekarang gimana kondisinya? Udah enakan belum? Udah enak. Kemarin yang waktu bilang aku anaknya belorong, masih inget gak? Masih nggak? Tapi kalau minta izin,
akhirnya boleh. Minta izin sama siapa? Ya itu, Siapa? Segoro Kidul. Hah? Blorong. Nyelor. Biasa kan di aku anak. Oh, di aku anak. Iya. Terus? Terus? Ya akhirnya boleh. Dulu nggak boleh sebenarnya. Dulu nggak boleh. Masih mendingan suka zaman dulu apa yang sekarang? Anak Setelah sekarang. dibersihkan. Anak sekarang. Kenapa? Enak sekarang kata dia. Ya bisa bebas kayaknya. Bisa bebas apanya? Rambutnya. Ya. Iya. Terus apa lagi? Bisa bebas apa lagi? Ya nggak seperti dulu lah. Seperti dulu. Emang Dulu kalau kan dulu? orang dibilang orang gila. Oh, kok- Sebenarnya bukan gila. Oh, Bukan gitu. orang gila. Terus apa? Ya nggak tahu kalau dibilang gitu nggak tahu. Itu orang gila, orang gila. Saya bukan Sekarang? orang gila. Sekarang? Sebenarnya orang normal, bukan orang gila. Iya, sekarang orang bilangnya apa? Sudah normal. Iya, nggak pernah. Gak pernah dibilang orang gila. Enggak. Terus? Udah lain. Udah lain. Iya, Terus rambut juga lebih enak ya? iya, Lebih bebas ya? iya. Lebih bebas, enak. Apalagi perbedaan dulu sama sekarang. Perbedaan dulu Sama sama sekarang. Enak sekarang. Iya, apalagi? Itu udah nggak bisa terlalu banyak nih. Gak bisa diomongin dengan kata-kata. Iya, Tapi lebih enak sekarang. lebih enak gitu kan. sekarang. Nih yang zaman dulu nih. Iya, ya ini. Namanya dibilang orang gila. Banyak tiap orang itu orang gila. Kenapa? Ya nggak tahu. Gara-gara ini pakai ini. Gara-gara ini kenapa? Gara-gara sarung ini. Sarung di kepala. Iya, malah dibilang orang gila. Tiap orang itu orang gila tuh. Jangan diajak bicara. Sering saya digitukan. Emang dulu pakai penutup kepala itu buat apa? Buat nutupin rambut, cuma buat nutup rambut. Buat nutup rambut. Iya, Tapi selama ini kan sakit kan kepalanya kan? enggak. Ininya kan, ininya luka kan? Iya, tapi enggak apa-apa. Nggak sakit. Enggak. Ininya sakit kan? Bahunya. Dulu sakit, sekarang kan udah kering. enggak. Udah kering. Iya, terus pertanyaan aku gini, kenapa nggak minta tolong sama orang? Sulit nggak? Sulit. Sulit. Kalau di sini Kenapa? sulit. Sulit kenapa? Aduh, rapat kalau di sini. Hah? Kok sama aku mau? Ya nggak tahu, Kenapa? nggak tahu. Sama orang nggak mau, sama aku kenapa mau? Hah? Nggak tahu. Dia ditanya dia nggak tahu. Kenapa? Kan harus tahu kenapa sama orang tuh bapak nggak pernah mau dibantu, termasuk lukanya diobati, rambutnya dipotong tuh nggak pernah mau. Tapi sama aku bapak tuh mau. Itu alasannya kenapa? Alasannya saya minta izin sama perawan saya. Itu kan Segoro Kidul. Nyelorok kidul, Ya, nyiblorong Segoro Kidul. nyeblorong. Terus kata nyeblorongnya apa? Ya udah nggak apa-apa. Seru banget. Lah, atau mbak potong nggak apa-apa. Ya udah kan nggak apa-apa kan? Potong karo aku. Iya, Kalau yang lain nggak boleh. nggak boleh. Kalau sama aku boleh, kalau yang lain nggak boleh. Ya nggak tahu itu
Saya sering kok. Tentara ini ya sering. Apa? Kalau dulu sering, tak potongi. Waduh gak wani Pak. Tambahku samaan kena. Diaslupi. Tempelan. Ketempelan. Iya, ketempelan setan lah itu. Nah itu tambah ketempelan. Gak tahu kok bisa pilih orang lain, gak tahu. Jadi aku juga nggak tahu ya guys, nih kadang banyak banget ODGJ yang nggak mau dipotong sama orang sekelilingnya atau sama keluarganya, tapi alhamdulillah sama aku tuh mau. Aku juga jujur sampai detik ini nggak tahu, tapi yang jelas di sini aku cuma ngasih ketulusan dan keikhlasan pada saat mau membantu orang lain gitu. Ya, Bapak bisa. Dia itu mengerti tentang dari manusia peduli kasih katanya. Sekurang gitu. Orang itu peduli kasih. Benar apa tidak? Peduli kasih. Iya. Insya Allah ya. Ya. Merawat orang, tentang merawat orang, perhatian. Ya saya senang, saya. Udah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang jelas kondisi Bapak sudah membaik. Udah sekarang, membaik. Ya. Ya. Karena siapa? Gusti Allah. Betul. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena aku. Di sini Ya. aku cuma perantara aja. Perantara Allah. Pelantaran. Ya. Ya. Bapak siapa namanya sekali lagi? DP Hartono, Dwiko Patmo Hartono. Cucok. Kelahiran 1944. Rumahnya di mana? Dulu Sumber Mancing Wetan. Sekarang udah orang tua udah nggak ada semua. Udah Kakaknya di meninggal. mana? Udah meninggal. Kakak adik? Kakak adik di Cibinong, Cibinongnya di mana? Bogor. Tapi saya nggak tahu itu alamatnya. Ya saya maaf, nggak Jadi tahu. kalau misalnya kakaknya nonton mau ngomong apa? Aduh, nggak enak aku. Udah dibuat permasalahan. Permasalahan apa? Nggak tahu. Bilang aja sama kakaknya mau ngomong apa kalau nonton. Nggak, Ayo, sok. nggak mau. Nggak mau, carikan tempat lain. Nggak mau. Udah, Gak mau sama kakaknya ya? udah, carikan tempat lain. Pak nih ya, gimana pun juga namanya seorang kakak, sesalah-salahnya tetap adalah saudara kandung. Iya, tapi saya udah nggak enak. Nggak enaknya Kan kayak bapak buat nih sama jadi saya. seperti gini. Jadi seperti ini karena kakaknya. Ya bukan karena kakak, tapi kan masih belum bisa mengembalikan uang. Dulu kan saya kan sering pinjam buat modal belajar dagang. Akhirnya buat permasalahan. Kalau ada apa-apa gak tahu urusi, ya gak apa-apa, gak ngurusi aku tak ucul dewe. Lepas sendiri ya. Pokoknya yang jelas kondisinya Bapak ini sekarang sudah sangat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dari segi penampilan, dari segi kita bicara udah mulai nyambung. Terus dia bisa menceritakan sebelumnya seperti apa, sekarang jadi apa gitu. Jadi Bapak pun merasa bersyukur ya dengan Iya. kondisi sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sholat nggak? Ya bisa sholat, Bisa. bisa. Coba Al-Fatihah. Pelan-pelan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lu udah lupa semua nggak tahu ini. Coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sulit. Ya mau maaf ya.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama. Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu dukung aku. Jujur, kita di sini sudah ketentuan Allah bisa bertemu dengan Bapak Dwiko Patmo Hartono. panjang namanya. Jadi sekali lagi semoga bisa menginspirasi atas apa yang saya lakukan di sini. Saya di sini hanya relawan jalanan yang berharap besar kalian bisa melakukan hal yang sama. Sekali lagi saya cuma punya 2 tangan, 2 kaki, tapi saya punya badan dan mulut yang bisa menggerakkan hati kalian untuk berbuat hal yang sama dan semestinya. Sekali lagi, kita hidup dan ini cuma 1 kali, kenapa enggak untuk menolong orang lain. Jangan perlu menunggu kaya untuk membantu orang lain, karena membantu orang lain juga tidak perlu harta atau uang, tetapi dengan tenaga atau jasa kalian bisa melakukannya. Tergantung kalian nih mau melakukan kebaikan atau tidak. Gitu deh Pak, makasih ya Pak. Icus mana Icus? Ini Icus ini yang selama ini bantu bapaknya di Malang, ya Icus ya? Iya. Alhamdulillah nih, aku senang banget karena banyak banget milenial atau siapapun itu yang tergerak untuk memberikan informasi terhadap kita, khususnya di Jawa Timur. Banyak banget yang antusias memberikan informasi gitu. Icus mau tanya, kenapa sih bisa tergerak untuk seperti ini gitu? Ya kasihan aja selama ini lihat orang kurang beruntung mungkin, yang mungkin masalahnya beda-beda ya mungkin karena alasannya. Karena Icus ini juga kadang suka kayak, Icus abis bantu ODGJ ini dikirimin fotonya, videonya, terus abis memberikan makan ini, jadi senang juga. Kadang apa yang aku lakukan bisa menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama ya gitu. Sekali lagi, ODGJ juga mempunyai hak asasi manusia yang sama untuk dibantu yang pertama kali. Kenapa? Karena mungkin kalau orang lain bisa meminta bantuan ya, mungkin pedagang kecil atau siapapun itu yang membutuhkan bantuan bisa dalam bentuk mulut berbicara minta tolong. Tetapi kan kalau ODGJ, akal pikirannya terganggu, dia luka aja di badannya, di kakinya, di tangannya, mungkin mereka tidak bisa meminta tolong ya secara langsung gitu. Jadi kenapa enggak untuk kita yang diberikan akal sehat yang baik, yang normal, untuk membantu saudara kita yang kurang beruntung yang sedang sakit. Oke deh guys, terima kasih banyak untuk dukungan dan doanya. Jadi jangan lupa minta tolong dukungannya dengan cara di subscribe, like, and share Prati Novianti dan Abah Ismail Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan guys, dimanapun. Dadah. Thank you, Cus.